Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang yang terhormat dan seluruh pengurusnya, pimpinannya maaf, kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Jenang Utara serta seluruh pimpinannya yang kami hormati, mohon maaf, ini panitia mungkin kurang teliti. Banner yang di belakang saya tidak ada kalimat kata Muhammadiyah sedikit pun, termasuk pimpinan ranting Jenang Utara, ranting Pramuka, ranting apa ini? Pimpinan ranting Muhammadiyah maksudnya. Lupa ya. Untung di baju saya ada lambang Muhammadiyahnya. Mewakili. Ini di belakang ada apa? Ya, ini koreksi saja. Kepada para alim ulama yang kami takzimi, para tokoh masyarakat, wali murid MI yang kami hormati, Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa melaksanakan amanah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang. Semoga bermanfaat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Haji Supardi ya, dulu bareng di Bocah Ujung Barang, jadi sudah kenal dekat. Alhamdulillah ternyata ahli wakaf. Idza matabna adama in qada'a amaluhu illa min salasil shadaqatin jariyah aw ilm yantafa'u bih aw waladan sholihan yad'u lah. Salah satu hobi Bapak Haji Sumardi luar biasa, amalnya nanti tidak putus. Walaupun nanti pada saatnya usia sudah habis, kemudian dibawa ke alam kubur sana, diantar oleh keluarganya, ahluhu, diantar oleh hartanya, amaluhu,
maluhu dan amaluhu, serta diantar oleh amalnya. 3 yang mengantar itu. Yang 2 balik dibawa ke rumah, pulang ke rumah. Yang amaluhu itulah yang akan tetap mendampingi di alam barzah nanti. Semoga Bapak Haji Supardi niat wakaf sodakoh jariah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sodakoh jariah ini yang akan menerangi di alam kubur sana, di alam barzah. Kalau amalnya seperti wakaf yang terus menerus dipakai untuk sholat jamaah, untuk ngaji, untuk kegiatan positif lainnya, ini diibaratkan nanti sinarnya seperti patroma atau neon yang wotanya tinggi banget, cerah. Nanti di alam kubur sangat cerah bersinar. Insya Allah, Pak Haji. Mudah-mudahan. Nah, bagaimana yang tidak wakaf? Saya hanya ngirim 1 juta. Juga diberi cerah, diberi sinar. Tapi beda sinarnya. Mungkin bukan patroma, neon 50 watt. Nah, yang saya cuma 500, sanggupnya 500. Ya kata Pak Cabang, sentir. Lumayan. Lampu sentir nggak apa-apa. Lumayan. Daripada gelap. Dan nanti masih ada waktu ya Pak Cabang ya? Oh, masih. Masih ada waktu. Ya. Dari sentir pindah ke neon. Nah, loh saya boro-boro 50. Cuma 10.000. Diterima. Ikhlas. Sinarnya lilin. Lumayan. Saya boro-boro 10. Anak saya jajan sekolah juga kurang cukup. Cuma 5.000, itu pun ketika ditanya sekali tok. Ya wis masih anak pentol korek. Pentol korek api kayak ser ada sinarnya itu. Kelap-kelip. Lumayan daripada gelap petang. Berapapun niatnya, sumbangannya, sodakonya pasti akan dibalas nanti di alam barzah selama ikhlas. Sekali lagi semua para donatur, baik berupa tenaga, berupa uang, berupa apapun untuk mendirikan ini, dari mulai kemarin sampai kapanpun, selama itu untuk kepentingan masjid, insya Allah amalnya akan menyinari besok di alam barzah sana. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang berbahagia, memang mendirikan masjid itu sulit. Mendirikan masjid itu sulit, butuh tenaga, butuh uang, butuh waktu, butuh segalanya. Tadi diceritakan dari kolam sampai berdiri seperti ini, luar biasa. Tapi lebih berat lagi memakmurkan masjid. Saya ulangi, mendirikan masjid itu sulit, tapi lebih berat lagi memelihara dan memakmurkan masjid. Sehingga ada tugas ke belakang nanti, baik pimpinan cabangnya, baik pimpinan rantingnya, baik masyarakat sini, semua umat Islam ada tugas untuk memelihara dan memakmurkan masjid. Di Indonesia secara umum, bukan di sini ya, ada penyakit yang menular dan kronis dalam memakmurkan masjid, yaitu yang pertama kudis. Tahu kudis?
Yang kedua kurap. Dan yang ketiga kutil. Ini yang menghambat dan tantangan besok saat kita mau memelihara dan memakmurkan masjid. Apa aja tadi? Kudis, kurap, kutis, kutil. Dan penyebabnya satu, kuman. Kuman. Baik kudis, kutil, kurap itu penyebabnya adalah kuman. Yang pertama yaitu kudis, singkatannya kurang disiplin. Dalam memakmurkan masjid secara umum, khususnya di Indonesia, di Jenang Utara, mudah-mudahan tidak. Ketika kita meriah meresmikan, namun ke belakangnya secara umum banyak yang terlantar masjid tersebut. Dilatar belakangi karena pengurusnya kurang disiplin. Bangga dengan peresmian megah, tapi ke belakang jemaah cuma laki-lakinya 3, perempuannya 5, serada banyak perempuannya. Itu nyata, Pak. Nyata ya. Nah, mudah-mudahan di sini tidak disangka ya. Ya Allah ya Karim. Nanti manggung aja gue. Mudah-mudahan ya sama dengan Jenang. Maaf, saya pernah lewat di pimpinan cabang Muhammadiyah, bukan di Cimanggu, bukan di Majenang. Yakin, nggak bohong saya, prihatin banget. Ikut sholat maghrib yang jamaah laki-lakinya 1, cuma imam, dan makmumnya 1 istrinya. Toh, ya Allah ya Karim. Padahal itu di belakang rumah PCM-nya, dan yang imami PCM-nya. Yang makmum cuma 1 istrinya. Saya datang dari ada makmumnya laki-laki dan istri saya ikut nambahi di situ. Ya Allah ini. Nah, seperti ini jelas disiplin untuk mematuhi terhadap kewajiban makna untuk manfaat masjid kurang. Nah, monggo kepada pimpinan ranting, ayo disiplinkan ini masjid agar seluruh kegiatan pengurus dan jamaahnya selalu mengikuti peraturan dan perintah agama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Syafi'i, ini kalau baca biografi Imam Syafi'i Pak Kiai Masyhur, kalau lewat ke satu daerah, yang dilihat itu bukan mobil yang jejeran, tapi yang pertama dilihat Imam Syafi'i masjidnya. Oh, ternyata masjidnya bagus. Imam Syafi'i senyum dan mengatakan alhamdulillah. Kalau di satu tempat, di satu kampung, masjidnya bagus dibandingkan dengan rumah sekitar, berarti kesadaran masyarakat untuk mendirikan dan memakmurkan masjid lebih tinggi dan lebih penting masjidnya daripada rumahnya. Di sini juga insya Allah seperti itu. Lihat rumahnya seperti itu, masjidnya seperti ini. Berarti masyarakat di sini lebih mementingkan masjid daripada tempat tinggal sendiri. Semoga nanti sampai kiamat masjid ini akan tetap indah dan makmur. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, apa tadi?
Kurak. Kurak itu singkatan dari kurang rapi. Kurang rapi bagaimana? Tugas pimpinan cabang, tugas pimpinan ranting, tugas masyarakat sekitar sini, rapihkan masjid ini dengan memanage, mengatur bagaimana caranya supaya jemaahnya banyak, pengajiannya jalan, dari mulai nenek-nenek kakek sampai anak-anak berjalan terus, juga remajanya. Tadi pimpinan cabang menyarankan dirikan dinia, dirikan TPQ, jemaahnya dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya penuh, minimal 2 saf lah, jangan cuma 1 orang tok. Sorenya setelah MI bubar langsung TPQ Madin muncul. Mohon maaf, ini kabar prihatin. Kemarin saya dapat hibah TPQ saya Atakwa Genteng. Saya celingak-celinguk dari Majenang. Mana TPQ Madin Majenang yang dapat dari Muhammadiyah? Nihil Pak Masbur. Ya Allah, 32 yang dapat hibah MI, TPQ dan Madin dari Majenang itu semuanya tetangga kita. Yang hibah kemenang loh, yang dari agama. Saya bertanya, Pak, TPQ Madin Majenang nggak ada yang punya hijau? Ada 7. Ada 7 ya. Ada turu. Monggo, nanti yang belum punya segera ngurus hijau. Insya Allah sangat mudah. Mudah-mudahan tahun depan dapat ya. Ajukan lewat caleg, lewat legislatif, Pak Imam lah apa siapa. 32 semuanya mereka yang dapat. Ada yang 50 juta, ada yang 25 juta. Nah kembali untuk masjid ini dalam semoga tidak termasuk kurang ya. Mulai dari awal ini monggo rapihkan programnya apa, pengurusnya bagaimana, tentu yang harus segera dilaksanakan apa. Dan paling penting bagaimana caranya supaya masyarakat mulai rasa perlu untuk sholat berjamaah. Paling penting karena tiap hari dilaksanakan. Nangis kalau seandainya mati seindah ini, besok yang jamaah hanya sesak pun kurang. Mohon yang masyarakat sini tolong. Perlu, wajib, penting, ingin saya sholat berjamaah. Tentu ini semua tergantung dari pengurus. Yang ketiga, kutil. Kutil itu singkatan dari kurang teliti. Maaf, sekarang banyak ormas-ormas di keagamaan yang gampang nyelinap masuk ke dalam. Ya, Pak Cabang, jangan kecurian. Kalau memang ini diwakafkan untuk Muhammadiyah, semua pergerakan dan yang bergerak adalah orang Muhammadiyah. Mereka Islam, mereka bagus kata mereka, tapi bukan wadahnya. Jangan sampai masuk ke sini. Sekali lagi, jangan sampai yang bukan Muhammadiyah bergerak di masjid sini, walaupun menurut mereka itu adalah baik, tapi bukan baju kita. Jadi harus teliti. Bukan hanya itu, dalam segala aspek programnya diteliti, pelaksanaan setiap hari bagaimana teliti. Jangan sampai seperti ini, Bu. Ada kisah di jalan raya ada yang kecelakaan, dirubung oleh orang banyak banget. Yang kecelakaan nggak tahu, tidak dilihat, tidak kelihatan saking banyaknya orang.
Nah ada wartawan datang, pengen meliput, tapi mau ngoting, mau moto tidak bisa. Akhirnya wartawan itu bilang, Pak, Bu, tolong minggir, saya mau lihat. Kata sebagian di situ, Bapak siapa? Saya orang tuanya. Karena bilang orang tuanya, semua jemaah dini itu yang ada minggir semua, dikasih jalan. Kemudian setelah melihat yang kecelakaan itu, langsung si wartawan pucat dan hampir pingsan. Kenapa? Karena yang ketabrak anak monyet. Langsung pucat. Mau ngomong sudah bilang saya bapaknya. Padahal jadinya dia pengen moto aja biar gampang. Kenapa si wartawan itu jadi isin hampir pingsan? Ternyata yang tabrak anak monyet dibilang bapaknya. Karena si wartawan kurang teliti. Kutil. Sekali lagi kepada pimpinan cabang, pimpinan ranting, monggo setiap saat jangan kutil, jangan kurang, jangan kudis. Nah penyebabnya tadi adalah kuman, singkatan dari kurang iman. Terjadi yang tadi dari 3 unsur itu disebabkan hanya satu, karena kurang iman. Bagaimana untuk menghindari kutil, kudas, kurak itu dan kuman supaya tidak menyebar dan bisa sembuh? Yang pertama muncul apa fungsi masjid itu? Yaitu yang pertama, masjid sebagai benteng pertahanan keimanan. Ya terkesan anak kecil, anak monyet. Ya, masjid fungsi yang pertama adalah sebagai benteng pertahanan keimanan. Insya Allah kutil, kurak, kudis akan terhindar. Kita tahu masjid itu tempat sholat berjamaah, tempat kajian-kajian, dan tempat kegiatan lain. Tujuannya hanya satu, untuk menanamkan keimanan. Karena iman merupakan pondasi dari segala kegiatan, pondasi untuk hidup kita, untuk mencapai akhirat besok. Apapun jenisnya, apapun kegiatannya, dimanapun berada, selama kita punya iman yang kokoh, pasti akan di jalan yang benar. Mengapa Bapak Haji Supardi rela mewakafkan tanah seluas ini? Karena apa? Memiliki iman yang kuat. Kalau tidak punya iman, nggak mungkin dia wakaf. Enak aja seubin berapa di sini? Pak Bati, seujin berapa seubin? Mahal banget bro, mahal banget. Mending dijual, mending untuk anak cucu, mending dan lain-lain. Banyak mendingnya. Beli mobil. Kenapa? Karena tidak punya iman. Adanya mending. Tapi kalau punya iman, bismillah, saya wakafkan, insya Allah nanti akan menyinari di alam kubur. Yang bicara itu iman. Nah nanti dengan adanya masjid ini, kegiatan untuk kajian, untuk sholat berjamaah, tanamkan, berikan sama orang lain Pak Haji Mardi. Berikan keimanan itu untuk suka dan cinta untuk mewakafkan tanah. Mudah-mudahan nanti anak-anak di sini setelah tua punya kekayaan juga ikut mengikuti langkahnya jejak Bapak Haji Supardi.
Nah, iman yang kokoh itu diibaratkan seperti main bola. Kemarin bola Indonesia juara berapa? Lawan Vietnam juara berapa? Juara 2 nggih. Kalau kita perhatikan kenapa PSSI pemain Indonesia bisa menggolkan terhadap Brunei sampai 8 apa ya? Sampai 4. 8. Kenapa bisa masuk ke semifinal sampai ke final? Karena di dalam pemain sepak bola itu ada unsur yang sangat penting. Pertama, pelatih. Pelatih yang mengatur strategi, yang memilih pemain dan mengatur segalanya adalah pelatih. Kalau tidak ada pelatih tidak mungkin bisa. Ini diibaratkan pelatih itu pimpinan cabang, Pak. Pimpinan ranting, pimpinan cabang. Monggo pelatih yang mengatur, yang menyuruh, yang memanage dan lain-lain. Karena pelatihnya bagus, sepak bola bisa menang, bisa menggolkan. Dan yang pemain itu juga jangan main sembarangan. Kalau kiper ya tugasnya di gawang. Kalau pemain tengah ya tengah sana sini. Jangan sampai mementingkan egonya pribadi. Namun dalam sepak bola itu harus kompak sesuai tugas masing-masing. Coba Bapak Ibu baca. Kalau seandainya seluruh pemain pengen menggolkan semua, kira-kira bisa atau tidak? Gak mungkin. Semua pengen menggolkan semua, lari ke sana semua. Sehingga yang kalau sepak bola menang itu, nama yang menangnya itu Indonesianya, bukan perorangannya. Pak Maskur pemain sepak bola, dia nendang masuk. Yang dapat kemenangan siapa? Bangsa Indonesianya. Grup sepak bola itu. Kalau seandainya kalau Pak Maskur seorang pemain memasukkan yang dianggap menampak Maskur, ya nanti kiper nggak terima. Pengen memasukkan juga lari ke sana, nggak jadi. Maka sepak bola itu salah satu gambaran orang beriman yang kompak untuk memajukan masjid ini. Pemain dan pelatih sama-sama penting dan harus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, harta kita yakin titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta nanti kalau kita mati tidak mungkin akan dibawa. Maka dari itu, karena titipan itu akan diambil, gunakan sebaik mungkin. Jangan hanya memikirkan duniawi, pikirkan juga untuk besok di akhirat. Tadi di awal sudah dijelaskan, ketika kita meninggal, yang mengantar siapa? Keluarga, harta, dan amal. Yang 2 pulang ke rumah, yang 1 mengikuti jasad kita. Ruh kita di alam barzah sana. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi masjid yang kedua adalah masjid adalah tempat untuk mencari kebersamaan, bukan untuk mencari perbedaan. Kita tahu orang yang masuk masjid sendal harus dicopot, sepatu harus dicopot. Pak Lurah datang, copot. Pimpinan cabang Muhammadiyah, copot. Petani datang, copot. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Semua sendal sepatu yang mau masuk masjid copot di luar. Salah satu yang kita ambil
mauidhahnya adalah masjid ini adalah sama kedudukannya. Al-musawwat bainan nas fitakali fil ahkam. Maksudnya dari mauidhah masjid kebersamaan itu untuk bermasyarakat dan bernegara, kita tidak ada sistem dibedakan dan diistimewakan dalam bermasyarakat ya. Rasul mengatakan begitu, tidak ada yang diistimewakan, sama derajatnya. Jangan seperti pisau ngerti ya? Di bawah tajam, ke atas tumpul. Dalam aspek segala hal, apalagi dalam hukum, tidak mengambil dari pelajaran masjid tadi, jelas nanti akan terjadi bencana karena tidak adil. Orang bawah nyolong ayam langsung masuk penjara. Orang atas pejabat petinggi korupsi miliaran bebas ketawa nonton bola. Kalau orang miskin punya masalah langsung diplototi. Kalau orang pejabat petinggi punya masalah pura-pura tidak tahu. Adil apa tidak? Itu yang tidak tahu makna daripada kegiatan di masjid. Copot sandalnya siapapun orangnya tanpa pandang bulu. Jadi tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau seperti itu terjadi di kita, dalam masyarakat kita, di negara kita, tentu akan menjadi bencana. Kita tahu bencana ya, tahun 2010 di Indonesia dulu disebutnya tahun bencana. Merapi meletus, tsunami dan lain-lain, bencana di mana-mana. Bagi kita sebagai orang Islam, musibah atau bencana itu apa? Merupakan ujian, karena kita orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, musibah atau bencana namanya apa? Siksaan. Kalau yang setengah iman setengah tidak, maksiat ya, sholat ya, bohong terus, sodakoh terus, gibah lanjut, pengajian rutin, itu kan setengah baik setengah tidak. Namanya apa? Teguran. Nah, kalau ada bencana datang ke kita, monggo yang baca, kita masuknya kalau ada bencana teguran, apa ujian, apa siksaan. Insya Allah bagi kita teguran ya, karena kita termasuk kategori kadang-kadang lalai, kadang-kadang rajin. Ya mudah-mudahan termasuk ujian orang bagus banget, kayak Nabi Nuh, kayak Nabi Ayub, kayak Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya. Nah, kalau kita mengingat musibah dulu waktu zaman Merapi meletus, masih ingat nggih? Yang menyuruh Gunung Merapi meletus siapa? Allah nggih. Yang bisa menghentikan letusan gunung itu siapa? Allah pasti, karena kita tersandar dengan iman. Allah semuanya yang mengatur. Atas kudrat Allah, atas kuasa Allah, Merapi bisa meletus. Dulu kita hampir terbawa dengan berita-berita yang sebenarnya melemahkan iman. Masih ingat siapa ketika Gunung Merapi? Mbah siapa? Marijan. Mbah Marijan.
Kalau kita hanya bersandar kepada Allah dan yakin hanya Allah yang atur, yang Marikan juga mati. Mereka yang tidak yakin akidahnya kurang, dianggapnya Marikan itu sangat sakti, tapi tidak. Allah Maha segalanya. Kenapa? Karena kita sering masuk masjid, tertanam akidah yang kuat. Maka Marikan adalah manusia biasa. Akhirnya mati juga. Katanya, menurut cerita orang lain, di sana ketemu sama Mbak Suri. Kata Mbak Suri, Mbak Marikan, nyusul saya ya? Ya tenang, nanti tak gendong saya. Itu bahasa orang sana. Tak gendong kemana? Mana yang bilangnya itu loh? Nah itu salah satu kita di dalam memakmurkan masjid, bahwa kita di masjid mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Ini Masjid Muhammadiyah, orang NU boleh sholat di sini? Boleh. Orang Yakari LDI boleh? Boleh. Orang miskin? Boleh. Monggo siapapun. Kamu datangnya dari mana? Dari barat, menghadap kulon. Kamu dari mana? Dari timur, menghadap kulon. Dari utara, ya ke kulon. Semua dari mana asalnya, arah manapun saat kita sholat, maka menghadap ke kiblat. Satu arah, satu tujuan. Siapapun orangnya, apapun golongannya, kalau kita sholat di masjid, satu tujuan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Nah bagaimana kalau seandainya musibah, bencana di masyarakat kita atau di negara kita, supaya tidak terus-menerus dan kita dimasukkan ke golongan ahli neraka, Rasulullah Allah memberikan jaminan, segeralah istighfar. Kemarin kita mungkin masih malas, kemarin kita masih pelit, kemarin kita masih kurang dalam beribadah. Segera istighfar, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya dan akan menyelamatkan kita. Inilah hammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya Allah itu kalau sangat greget mau menumbuhkan musibah, memberikan bencana kepada kita, tapi Allah bisa menunda gregetnya mau memberikan bencana itu. Ada 3. Yang pertama, selama orang Islam masih sholat tahajud, menangis dan istighfar di tengah malam, maka bencana akan ditunda. Tahajud ye, rajin ye, Bapak. Tahajud ye, tengah malam bangun nggak? Yakin? Tahajud apa pipis? Seumuran kita paling pipis ya, bangun jam 2, jam 3. Nah di situ kesempatan pipis dilanjutkan sholat tahajud. Nanti kalau ada musibah mau datang nggak jadi, oleh Allah dipending. Kenapa? Karena masih ada orang yang masih tahajud, berdoa sambil, apalagi sambil menangis, meminta ampun, memohon hidayahnya. Masyarakat Majenang supaya tidak kena tsunami. Yuk tahajud bareng-bareng malam-malam, jangan tipis saja. Yang kedua, Allah mempending
Karena masih ada bayi yang nyusu. Bayi yang masih menyusui. Kalau Allah akan memberikan musibah atau bencana ketika ada bayi yang masih menyusui, maka bencana itu akan ditunda. Bu, nyusu bu, masih punya bayi ya? Ternyata bayi itu akan memberikan hambatan terhadap bencana itu. Pak, membayangkan apa? Malam-malam nyusu. Bayi, bukan bapak. Bayi. Ya, kalau saya ingat di daerah Majenang ada ini. Katanya ada bayi yang dibuang ke irigasi dulu ya. Anak sekolah lagi itu. Saya tak mana itu mah, kenapa? Ya itu. Karena yang harusnya nyusu supaya bencana tidak datang si bayi, malah itu mah yang nyusu bapaknya ya repot. Malah belum nikah itu. Nauzubillah ini dari itu kebalikan, justru bencana akan datang. Yang ketiga, bencana akan ditunda karena hewan masih mencari makan. Kambing, sapi, entok, bebek dan lain-lain, karena mereka masih butuh makan, Allah akan mempending musibah atau bencana tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi yang disebutkan kategori dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Monggo, satu yang akan menunda bencana, Allah akan menunda bencana. Satu, sholat tahajud tengah malam ya. Yang kedua, bayi yang masih menyusui. Dan yang ketiga, binatang yang masih membutuhkan mencari makan. Kemudian dalam persamaan itu kita ambil dalam sholat berjamaah. Di dalamnya kan kita di masjid ada sholat berjamaah. Kita mau itu ambil pelajaran. Ketika kita menunjuk imam, tentu banyak persyaratan. Tidak sembarang orang jadi imam. Maaf. Kenapa seorang pemimpin sholat atau imam harus dipilih dan banyak persyaratan? Karena akan bertanggung jawab terhadap seluruh jemaah yang ada. Dan punten, imam yang jadi imam di mana saja, imam harus tanggap dan tahu kondisi makmum. Contoh, Rasulullah memerintahkan kalau membaca Al-Quran ketika sholat jangan yang terlalu panjang. Imamnya pinter, bacanya fasih, tahfidnya luar biasa, makmum juga ikut. Namun nanti setelah pulang dari masjid turun ke bawah, bilangnya apa? Saya tobat sholat di situ. Tidak maning-maning masuk ke masjid itu. Kenapa? Masa hasbunallah Al-Fatihah, baca Yasin semua dibaca. Padahal saya kakinya Masya Allah lagi pegalnya luar biasa. Padahal saya di rumah ada yang lagi ditunggu. Padahal saya lagi jemur padi, dudukan aneh. Imam tidak tahu kondisi makmum. Enak aja baca Al-Quran, tapi makmum semua lihat lagi sholat bukan malah khusyuk, justru merusak kehusyuan gara-gara imam tidak mau paham terhadap
makmum. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya Pak? Ya. Terakhir. Banyak sebenarnya yang terakhir. Masjid itu tempat ibadah langsung kepada Allah. Masjid tempat ibadah langsung kepada Allah. Maksudnya apa? Kita sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah penyeimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Pagi kita kerja, kondisi mulai lelah, Allah memberikan cara. Tuh ada adzan dulu, sholat dulu, cuci mukamu, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kerjaan tinggalkan. Maka kita melaksanakan sholat zuhur. Ketika kita mau berurusan dengan dunia, langsung pindah ke akhirat dengan menjalankan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita kerja lagi untuk kepentingan dunia. Di sore hari ada adzan asar, mandek istirahat mas, yang di sawah mandek sholat dulu, bok nanti stroke kecapean. Istirahat, sholat itu tidak berat. Ingat ke akhirat, berdoa lagi, istighfar lagi. Setelah itu asar kita mungkin ada acara main HP-an, gitu. Main HP-an, Go. Gila, TikTok-an gitu. Bapak-bapak juga sama sekarang main HP-an. Nah, ketika mau maghrib, perintah lagi, ingat Allah. Mau malam, ingat Allah, sholat isya. Nah, dari isya ke subuh cukup panjang, cukup lama. Ketika itu Allah dan Rasulnya memerintahkan, hei umat Islam yang lagi senang tidur, lagi ngorok, lagi merasakan dari kelelahan siang hari, bangunlah sholat tahajud. Karena ke subuh masih suwe, maka di antara itu kita diperintahkan sholat tahajud. Sehingga masjid itu adalah sebagai penyeimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kita hidup itu hanya paling 62 tahun. Rasulullah kan hidup 62. 63. Nah, Bapak sekarang berapa Pak? 27. Wis, melebihi Rasul ya. Melebihi Rasul. Luar biasa. Nah, kalau tidak berpikiran ke akhirat, buat apa hidup? Ya. Kalau kita tidak berpikiran ke akhirat, buat apa hidup di dunia? Maka kalau yang sudah pensiun, Pak, yang sudah pensiun, rajinlah ke masjid. Rajinlah beramal yang baik-baik, nggak usah mikir yang lain-lain lah. Karena sudah dekat dari usia loh, dari usia. Kalau secara takdir sih ya enggak tahu. Tuh Anika Ardila masih perawan mati. Ya, anak bayi bayangnya mati. Michael Jackson habis nyanyi masih muda mati. Tapi secara usia yang lebih tua itu harusnya lebih waspada. Nah, itu diantara fungsi masjid. Yang pertama adalah tadi sebagai penanam akidah keimanan yang kuat. Yang kedua untuk menanamkan persamaan di antara sesama kita. Dan yang ketiga adalah masjid sebagai tempat ibadah. Mudah-mudahan masjid di pimpinan ranting Muhammadiyah Jenang Utara tidak terkena penyakit kurap, tidak kena penyakit kutis, dan tidak kena penyakit kutil. Seranglah kuman itu dengan obat iman dan amal soleh. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, kami maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.